Pagi persembahan RRI Manado. Ya, salam, selamat pagi untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini. Di Mutiara Pagi untuk umat Kristiani, kita akan hadirkan di ruang dengar Anda dan nanti bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Afres Daleno, STH Magister Pendidikan Kristen. Dan hari ini seperti saya informasikan tadi, tema kita tetap bersyukur pada Tuhan, tentunya pembacaan Alkitab terambil dari Mazmur 92 ayat 1 sampai 3 ya. Dan tentunya siaran kami di hari ini tidak hanya didengarkan melalui siaran Pro 1 saja, tapi juga dirilai langsung oleh Pro 2 dan juga Pro 4 RRI Manado, dan juga bisa ditonton langsung melalui kanal YouTube kami di RRI Manado. Dan baik, kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Afres Daleno di pagi hari ini. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta. Damai di hati, selamat pagi Mbak Selamat Yeli. pagi Pak Pendeta, apa kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan Yesus luar biasa dahsyat. Wow, tetap semangat gitu ya di hari ini ya Pak Pendeta ya. Haleluya. Apalagi hari ini tema kita mengangkat tema dengan judul tetap bersyukur pada Tuhan ya Pak Pendeta ya. Iya. Oke, firman Tuhan terambil dari Mazmur 92 ayat 1 sampai 3. Baik Pak Pendeta, silakan untuk firman Tuhannya di pagi hari ini. Baik, pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan, kami angkat puji dan syukur, hormat dan kemuliaan. Kalau bukan Tuhan yang menolong menjaga kami tidak ada hingga hari ini. Dan karena itu tidak ada kata lain yang indah yang dapat kami sampaikan selain bersyukur, berterima kasih untuk penjagaan dan penyertaan-Mu. Kami akan melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami di sepanjang hari. Kami mohon Tuhan tuntun sertai kami oleh kuat kuasa Roh Kudus. Terlebih firman-Mu menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami karena kami siap mendengar dan melakukannya. Jamah dan kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu Mbak Yelin Salviani yang mengendalikannya diberkati oleh Tuhan bersama dengan tim, semua pendengar dimanapun berada, pemirsa yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado pun ada dalam berkat-Mu. Kami siap, kami ingin membaca, kami ingin merenungkan dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka Alkitab. Saya mengajak kita membaca Mazmur 92, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Mazmur pasalnya 92, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan demikian, Tuhan hakim yang adil. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, tema kita adalah tetap bersyukur pada Tuhan. Waktu pagi ketika kita bangun, kita bersyukur pada Tuhan. Ketika kita mampu beraktivitas di sepanjang hari dan tiba pada malam hari, kita juga mau bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Itu karena anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan kita. Bukan karena kemampuan kita. Dan inilah yang menjadi kesaksian yang mau disampaikan oleh pemazmur. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi. Hanya Tuhan yang patut dipuji, disembah, dimuliakan, dan diagungkan. Karena Dia yang memberikan kita kekuatan, Dia yang memberikan kita kemampuan untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Termasuk ketika Tuhan menjaga kita, melindungi kita, dan kita bisa bangun pagi hari ini dengan tubuh kuat diberkati. Semua karena Tuhan. Jadi kalau ada yang mengatakan, jangan sedikit-sedikit kuat mengandalkan Tuhan. Coba kasih dulu tuh kekuatan, kemampuan sendiri. Pakai tuh hikmat yang diberikan. Nah, ini agak keliru. Ya. Setiap saat, setiap waktu, kita selalu mengingat tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Tentang kasih-Nya yang hebat. Ya. Jadi tidak salah kalau di mana-mana kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan.
Ya, kalau bukan Tuhan hari ini yang kasih orang kekuatan, kasih orang kemampuan, orang tidak bisa buat apa-apa. Saya mau katakan jangan pada waktu kita dalam kesusahan, baru kita ingat Tuhan. Di waktu kita bahagia, kita diberkati, kadang kita rasa bahwa ini hasil usaha. Ini karena kemampuan saya sendiri. Ini karena apa yang saya lakukan dan membuat saya sukses berhasil. Ini keliru. Ya. Tetapi justru yang harus kita sampaikan setiap waktu adalah terima kasih Tuhan. Makasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak yang so jaga lindungi. Roh Kudus yang telah mengingatkan setiap waktu. Kasih Bapa yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Selalu kita perkatakan. Bahkan di ayat yang ketiga, untuk memberitakan kasih setiamu. Ya. Setiap di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Jadi, orang berkata syukurin, kita tetap bersyukur pada Tuhan, karena kita mau menyatakan bagaimana kekuasaan Tuhan kita alami dalam kehidupan kita. Waktu pagi Tuhan jaga, waktu siang Tuhan pelihara bisa melaksanakan tugas kita, dan di waktu malam kita dilindunginya, dan bisa lagi dibangunkan pada esok hari untuk melanjutkan aktivitas. Lantas apa yang harus kita lakukan? Berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Mari saya mengajak kita, apapun pekerjaan kita, apapun tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, tetap mengucap syukur. Tapi Pak Pendeta, ya, dalam tugas kerja pelayanan banyak sekali tantangan Pak Pendeta. Ya, ada juga tuh ya tamang sesama pelayan, ya. Ada juga tuh tamang kantor, ya. Tamang baik kok maling reken. Aduh, luar biasa li dia baking, Pak Pendeta. Apakah orang tetap mau bersyukur? Iya, tetap bersyukur. Makasih banyak Tuhan. Tuhan udah kasih tamang, ya, yang seperti itu, supaya orang tidak lupa Pak Tuhan. Ya, karena kalau mulus-mulus saja tong perjalanan, ya kadang tuh lupa Pak Tuhan. Mar kalau begitu kan orang selalu ingat Tuhan di setiap waktu. Mari Pak Pendeta, selalu maling ini. Ya, hampir setiap waktu Pak Pendeta. Supaya kita tetap terhubung dengan Tuhan setiap waktu. Supaya kita tidak pernah mengandalkan kekuatan kita yang seberapa ini. Ya, karena kekuatan kita terbatas, tapi kekuasaan Tuhan tak terbatas. Ini menjadi catatan buat kita. Mari kita tetap bersyukur pada Tuhan setiap waktu. Baik siang, pagi, siang, maupun malam. Kapan saja katakan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati firman. Amin. Amin. Wah, luar biasa ini firman Tuhan disampaikan gitu kan di pagi hari ini Pak Pendeta. Agar kita tetap bersyukur gitu ya dalam segala hal gitu ya. Yang pasti ini memang ini agak-agak susah bagi beberapa orang juga gitu ya Pak Pendeta ya. Yang pastinya untuk Anda pendengar yang ingin bertanya ataupun juga ingin menyampaikan kesaksian hidup gitu ya, atau ingin didoakan, boleh tentunya nanti kita undang juga ya Pak Pendeta ya melalui line telepon, di WhatsApp juga di 082195835080, ataupun juga untuk Anda yang menyaksikan siaran kami melalui kanal YouTube di RRI Manado, tentunya Anda juga bisa bertanya, menyampaikan apa yang ingin Anda tanyakan terkait tema kita hari ini, tetap bersyukur pada Tuhan, dan atau ingin didoakan, boleh langsung saja ketik di kolom komentar di kanal YouTube kami di RRI Manado di Selatan hari ini ya. Nah, baik Pak Pendeta, ini sangat menarik gitu ya, tetap bersyukur pada Tuhan. Tapi Pendeta, bagaimana nih caranya agar kita tetap bersyukur gitu ya ketika mungkin ada yang mengalami pergumulan gitu ya, penghasilan atau kebutuhan hidupnya terasa aduh pas-pasan gitu ya, masalah itu selalu datang bertubi-tubi gitu ya. Bagaimana kita menjaga hati kita agar tidak lebih banyak mengeluh daripada bersyukur nih Pak Pendeta? Iya, ini menarik ya pertanyaannya. Sebenarnya ketika kita dalam kesusahan, ketika kita dalam kelemahan, disitulah sebenarnya kita sementara diproses bagaimana kita untuk berterima kasih, ya, bersyukur pada Tuhan. Ini bukan hanya karena
kekurangan lantas semua kebutuhan harus terpenuhi. Tapi nafas hidup, Mbak Yelin, Iya. Tuhan memberikan itu buat Jangan kita. lupa itu ya Pak Jangan Pendeta ya. lupa, itu yang paling utama. Oke. Nah, artinya begini, kita punya segala sesuatu, tapi tinggal almarhum atau almarhumah. Nggak punya Kan nafas kita percuma gitu menikmati, ya. tidak ada nafas. Iya. Justru di tengah kesusahan kita, ya, Mhm. mungkin pas-pasan, kita mau Iya. katakan bersyukur pada Tuhan, itu menjadi kesaksian. Gitu. Mhm. Iya. Oke, baik. Yang pastinya itu poinnya gitu ya Pak Pendeta ya. Untuk apa Poinnya. segala sesuatunya terpenuhi, tapi kita tidak bersyukur dari hal-hal kecil gitu ya. Tuhan beri Yes. nafas, sehat, masih bisa beraktivitas hari ini pun juga kita harus mengucap syukur gitu ya Pak Pendeta ya. Betul. Oke, baik. Pak Pendeta, bagaimana cara kita melihat kebaikan Tuhan dalam hal-hal kecil gitu ya yang sering kita anggap biasa setiap hari? Iya. Kalau kita bicara soal bagaimana kita melihat hal-hal atau keajaiban Tuhan ya dalam kehidupan kita, kalau kita masih bisa beraktivitas di hari ini, itu adalah sebuah keajaiban. Mhm. Banyak orang salah memahami ya arti daripada miracle atau mujizat gitu ya, atau keajaiban ya. Orang menganggap bahwa keajaiban itu ketika kita dalam masalah, lantas kemudian masalah mampu terselesaikan, itu adalah sebuah keajaiban. Padahal pada waktu kita bangun pagi dan kita masih bisa menikmati nafas kehidupan, itu adalah miracle, itu adalah keajaiban, itu adalah mujizat. Karena Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk bisa menjalani hari-hari kehidupan kita, itu adalah sebuah keajaiban. Bukan hanya ketika kita menggunakan kendaraan kemudian kita luput dari bahaya, bukan hanya itu. Ketika kita naik kapal dengan cuaca yang tidak baik, lantas kita bisa tiba di seberang, ya. Bukan hanya itu keajaiban yang Tuhan tunjukkan, tapi hari-hari kehidupan kita. Pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan untuk kita bisa lakukan, itu adalah sebuah keajaiban. Karena orang berpikir keajaiban itu mesti sesuatu yang wow begitu. Atas tantangan dan pergumulan, apakah itu keajaiban atau bukan? Ya, saya mau katakan itu juga adalah sebuah keajaiban. Bagaimana kita mampu melewati itu dan kita menghadirkan Tuhan dalam setiap waktu. Itu adalah sebuah keajaiban. Nah, ini menjadi catatan penting, Mbak Yelin, buat kita. Jangan selalu melihat masalah itu sebagai sesuatu hal yang menjauhkan kita daripada Tuhan. Tapi justru sebenarnya masalah itu menjadikan hal yang luar biasa dalam hidup kita untuk selalu dekat dengan Tuhan. Nah, sekarang DP pertanyaan begini, Mbak Yelin. Mana orang lebih banyak berdoa pada waktu orang sehat atau orang sakit? Kebanyakan tuh kalau sakit baru cari Tuhan gitu ya Pak Pendeta ya. Iya, betul. Itu Oke. dia. Ya, jadi Nah, diingatkan kepada kita itu, Mbak Yelin. Oke, baik. Nah, yang pastinya untuk Anda di hari ini juga pendengar yang ingin bertanya gitu ya terkait tema kita di hari ini ataupun juga ingin menyampaikan pokok doa gitu ya juga boleh. Tentunya Anda bisa bergabung melalui SMS juga WhatsApp di line telepon di Sonten pagi hari ini di 082195835080 ya. Oke, Pak Pendeta, ini kalau kita boleh tahu gitu ya, apa sih sebenarnya tanda kalau seseorang itu benar-benar hidup dalam ucapan syukur, bukan hanya mengucapkannya hanya dengan kata-kata saja, Pak Pendeta? Iya, tanda-tanda kalau kita bicara tanda kan bisa kelihatan dari luar ya, Mbak Yelin. Tanda dia sedih berarti mukanya tidak berseri ya, dia meneteskan air mata ya. Kalau ini tanda kita bersyukur ya ketika kita dalam segala situasi atau keadaan ya, ketika kita menyapa hari ini misalnya ketika ketemu dengan Mbak Yelin, how are you today? Oh, I'm fine. Nah, dapat lihat dari muka ya. Iya. Oh, iyo. Ini bilang baik, martu muka dapat lihat rupanya baik, no. Tapi ada juga loh Pak Pendeta, dia tersenyum gitu ya, tapi ternyata bebannya banyak. Betul. Kadang orang menyembunyikan beban itu di balik senyum gitu ya. Iya. Itu kata-kata. Tapi sebenarnya Mbak Yelin, itulah arti sebenarnya syukur ya, bahwa kita tidak mau memperlihatkan beban kita kepada orang lain, tetapi menunjukkan itu pada Tuhan. Ngapain kan ketika siaran kemudian Pak Pendeta ada beban terus, apa kabar hari ini Pak Pendeta? Baik, Mbak Yelin. Ya, padahal sebenarnya lagi punya beban gitu ya. Iya, selalu katakan baik gitu ya. Iya, selalu katakan baik, padahal beban itu begitu luar biasa. Dan sebenarnya itulah yang kita mau katakan kepada Tuhan. Di saat kita justru berbeban, kita bisa melihat kekuatan Tuhan dan Iya. kekuasaan Tuhan itu berlaku dalam hidup.
Oke, luar biasa. Pak Pendeta nih ada juga yang bergabung melalui kanal YouTube kita di hari ini Ya, dari Evi Juli Wungkana. Ya, dari Evi Juli Wungkana. Shalom Pak Pendeta. Makasih buat firman Tuhan hari ini. Tolong doakan keluarga kami, Poluan Wungkana. Suami istri, anak dan cucu, usaha pertanian kami dan apa ini MMI, oh mami kami mungkin ya, ini disingkat-singkat ini ya, Pak Pendeta, mami kami, betul betul. mami kami yang sudah 92 tahun. Makasih, shalom. Oke, terima kasih Evi Juli, Juli Wungkana ya yang sudah bergabung. Oke, sekarang ada yang bergabung melalui line telepon ini Pak Pendeta ya. Halo, shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak, dengan Bapak siapa di mana ini? Yang Bapak Yopi di Mitra. Pak Yopi di? Mitra. Maaf tidak jelas. Mitra. Mitra. Oh di Mitra ya, oke baik. Apa yang disampaikan Pak Yopi? Silakan. Terima kasih atas pelayanan firman dari Bapak Pendeta. Ya, Saya sudah kepakan doa ya. karena saya sakit. Oh, Oh ya. Tentu saya sakit. BAB berdarah. Sudah berapa lama ini. Mhm. Dan sesak napas. Sesak Tolong nafas. Bapak doakan ya Pak. ya, Sebelumnya terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yopi di Mitra hari ini yang sudah bergabung gitu ya, yang meminta tumpangan doa juga di Sontan hari ini. Baik, yang pasti untuk Anda yang ingin bertanya melalui line telepon, SMS juga WhatsApp tentunya di Sontan hari ini kami persilakan juga terkait tema kita di hari ini, tetap bersyukur pada Tuhan gitu ya. Oke, dan yang pasti sambil menunggu Pak Pendeta bisa terangkan juga gitu ya, jelaskan kepada kita juga untuk semua yang mendengarkan. Kira-kira nih ada nggak sih Pak Pendeta langkah sederhana yang mungkin bisa kita lakukan setiap hari untuk bisa menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan nih Pak Pendeta? Langkah-langkahnya itu seperti apa? Langkah sederhananya? iya. Pada waktu kita bangun pagi, Mhm. ya langsung bertindak dengan mengatakan, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Ternyata saya masih bernafas. DP Bahasa Manado, makasih banyak Tuhan, masih hidup kotek kita. Itu Masih umur tanda, panjang masih gitu ya. umur panjang, itu tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Itu hal kecil saja ya, Iya. yang kadang dilupakan orang ya. Saya misalnya contoh Mbak Yelin ya, maaf ya. Mungkin kalau kata-kata ini, hal-hal ini, orang rasa mungkin nggak mungkin lah, tidak pantas lah. Misalnya ketika kita sendawa gitu ya. Mhm. Kadang kan orang pikir begini, aduh apa ini? Padahal kan sebenarnya tetap kita mengucap syukur ya. Apalagi ketika kita kenyang kan, orang selesai makan kemudian begitu maaf ya. Orang menganggap kan ya itu hal yang biasa. Tapi padahal kan kita udah kenyang. Nah, puji Tuhan. Jangankan itu Mbak Yelin, ada hal yang lain misalnya. Ketika kita bisa buang air besar, buang air. Nah, itu kita bersyukur. Kalau enggak, kan pengaruh di orang pepuru. Betul, Gitu. betul. Iya. Tapi setempo apa misalnya ada orang misalnya dia buang angin, kemudian dia bilang puji Tuhan, kemudian ada teman di sampingnya, ya pasti jadi persoalan ya di sampingnya. Ya, ini siapa perbuatan ini? Tapi sebenarnya kan saya kasih contoh misalnya orang yang selesai operasi, ya dia bisa minum ketika dia buang angin. Nah, bukan itu tanda juga ya, dalam segala waktu, segala hal kita harus tetap mengucap syukur. Bukan hanya sesuatu yang hebat, Mbak Yelin. Oke. Tapi kalau yang sederhana, yang kecil Mbak Yelin katakan itu, harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai tanda syukur pada Tuhan. Gitu. Oke, baik. Yang pasti Pak Pendeta sekarang ada yang sudah bergabung melalui line telepon gitu ya di hari ini. Ya, siap. Halo, shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Shalom. Halo, selamat pagi, dengan Ibu siapa di mana ini? Silakan, Mbak. Dengan Ibu, itu udah Ibu- Pak Pendeta bilang Ibu Naeman. Oke, Bu Naiman. Oke, apa yang disampaikan ini Iya. Bu Naiman? Luar biasa. Hampirnya tertariki nomor sudah dengar topik mengucap syukur. Oke, tetap bersyukur pada Orang Tuhan. yang berbahagia sebenarnya itu orang yang mampu mengucap syukur. Amin. Situasi, kondisi apapun yang sedang dan sementara dia alami, dia mampu mengucap syukur.
Soalnya banyak orang mengucap syukur kalau dia dapat berkat. Ya, diberkati, dapat rumah baru, naik jabatan, ulang tahun, dia bersyukur. Kalau penderitaan, susah orang mengucap syukur. Oke, yang ditanyakan Ibu Naiman. Jadi pertanyaan nanti Pak Pendeta jelaskan di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Terima kasih, shalom. Oke, shalom. Terima kasih Ibu Naiman gitu ya di hari ini yang sudah bergabung gitu ya di hari ini di 082195835080. Oke, bisa langsung dijawab nih Pak Pendeta? Boleh. 1 Tesalonika pasal 5 ya. Ayat yang ke-18 mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itu kan mamna pertanyaan ya. Kalau kita bilang mengucap syukur dalam segala hal, karena ternyata itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukan hanya pada waktu kita diberkati dengan penuh kelimpahan, tapi ketika kita dalam persoalan dan dalam pergumulan. Itu yang dimaksudkan. Paulus mau mengingatkan jemaat yang ada di Tesalonika apapun keadaannya. Coba Mbak Yelin misalnya pada waktu Mbak Yelin dalam kondisi tertekan, punya masalah, kemudian saya datang mengatakan, Mbak Yelin, bersyukur nih. Bersyukur juga Mbak Yelin, sudah juga mau menangis misalnya. Ya, terasa bahwa kenapa dia tidak hargai kita ya, kenapa dia nih tahu bahwa kita sementara bersedih. Kita sedih itu wajar ya Mbak Yelin ya. Itu manusiawi. Ketika Tuhan menciptakan kita air mata itu bukan berarti kita tidak bisa menangis ya. Di balik tangisan dan air mata itu kita bisa melihat ada kuasa Tuhan berlaku. Tapi ketika Paulus mengingatkan 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengucap syukur dalam segala hal, termasuk ketika kita dalam pergumulan itu. Ini yang mau disampaikan, apapun keadaan. Gitu Mbak Yelin. Oke, baik. Luar biasa nih Pak Pendeta. Sekarang nih ada yang sudah bergabung melalui YouTube nih ya. Dari Kevin Wedan gitu ya. Yang pasti katanya dalam realitas kehidupan yang sering diwarnai tantangan dan tekanan, bagaimana cara menjaga sikap tetap bersyukur kepada Tuhan tanpa bersikap pasrah atau mengabaikan masalah yang ada. Oke, bagaimana nih Pak Pendeta? Oh, betul. Saya setuju ya. Jangan pasrah, jangan menyerah gitu. Ya, karena kalau kita pasrah kepada Tuhan, ya, berarti Tuhan pasti akan kasih solusi. Tapi kita pasrah pada diri kita, aduh sudah justru lelah, kita sudah capek, kita sudah tidak bisa bikin apa-apa. Ini tanda bahwa kita tidak mampu bersyukur dalam segala keadaan, dalam kondisi apapun. Padahal kan Tuhan ingin kita bersyukur, ya. Realitanya adalah ketika tantangan datang, ketika pergumulan berlaku, ya orang mau minta tolong pas apa. Makanya sekarang kan Pak Pendeta bilang, Mbak Yelin contoh. Sekarang kan ini orang lagi demam Piala Dunia kan. Masing-masing ya kalau pada waktu disuruh pasang bendera kadang ya lambat-lambat ya pasang Mar. Kalau Piala Dunia bendera cepat sekali ya pasang gitu ya. Iya. Mau balik gitu ya Pak Pendeta. Iya, betul. Mau juga diingatkan kepada kita begitu Mbak Yelin ya. Dalam segala kondisi dan keadaan ya, orang punya fans kadang ya. Tapi fans itu kan waktu orang dalam keadaan apapun, orang tidak bisa tolong orang misalnya contoh ketika gempa bumi ya. Mungkin kan orang mau baterai orang fans penama, yang orang mesti baterai siapa Mbak Yelin? Oh Tuhan tolong ya, selalu Tuhan gitu ya yang kita sampaikan. Makanya ya jadikan Tuhan itu bukan hanya fans ya, perlu kita fans pada Tuhan ya, tapi Dia yang utama, Dia yang pertama, Dia yang selalu menjadi satu-satunya dalam hidup kita, supaya apapun keadaannya kita tidak akan pernah menyerah ya. Begitu untuk Kevin. Jadi karena Tuhan menjadi yang utama pada waktu dalam pergumulan Tuhan, kita yakin ada rencana Tuhan yang indah. Begitu. Oke, mantap. Ya pasti Pak Pendeta nih ada lagi yang bertanya melalui YouTube ya dari Erik nih ya. Bagaimana kebiasaan bersyukur secara rutin pagi dan malam dapat membentuk karakter, pola pikir dan ketahanan iman seseorang nih Pak Pendeta? Betul. Nah, saya bertanya juga ya sebelum menjawab. Satu hari orang berapa kali berdoa? Ya. Kalau kita cuma 3 kali berdoa, berarti cuma makan gitu ya. Ya, 3 kali makan cuma 3 kali berdoa pada waktu pagi. Tapi kalau kita doa tanpa batas, ya kapanpun dan dimanapun, di saat dan keadaan apapun, kita tetap berdoa pada Tuhan, itu adalah tanda kita mengucap syukur.
bersyukur ya. Torang naik oto ya, kemudian dapat tanpa duduk di oto, torang bilang puji Tuhan. Itu tanda syukur, itu hal-hal sederhana gitu ya. Ketika kita turun dari kendaraan setelah kita melewati perjalanan yang luar biasa, kita tetapkan puji Tuhan. Itu hal-hal yang sederhana yang selalu kita ungkapkan setiap waktu. Jadi ketika pagi kita merasakan Tuhan ada jaga, Tuhan lindungi. Ketika siang, orang bisa makan siang. Makanya pendeta di kampus, pendeta selalu ajarkan Mbak Yelin kepada mahasiswa ya. Di Politeknik itu kalau misalnya ketemu dengan saya, orang kan cuma bilang pagi Ner, iya. Padahal kan yang paling penting adalah selamatnya. Selamat pagi. Jadi saya harus balas selamat pagi. Kenapa selamat pagi itu penting? Kata selamat itu artinya menunjukkan puji Tuhan pagi ini kita masih selamat loh. Kalau orang katakan selamat siang, puji Tuhan siang ini kita masih selamat. Jadi selamat itu sangat penting. Tidak hanya mengucapkan pagi ya, tapi kan selamat dari pagi sampai malam gitu Mbak Eli. Oke, baik, luar biasa nih Pak Pendeta. Pak Pendeta di Sonar ini tuh juga terus ya mengundang kebersamaan pendengar gitu ya hari ini yang ingin bergabung. Tentunya Anda bisa sampaikan pokok doa ataupun mungkin ada kesaksian juga gitu ya di Selantan pagi hari ini, boleh tentunya Anda bisa sampaikan di 082195835080 gitu ya. Dan ya pastinya di Sonar hari ini untuk Anda pendengar, Anda bisa menyaksikan juga langsung siaran kami di hari ini di kanal YouTube kami di RRI Manado ya. Kalau tidak ada yang bersaksi, mungkin saya akan bersaksi hari ini. Iya, 1 jam gitu. Betul. Oke. Ya pasti Pak Pendeta, kalau apa ya, kita menggarisbesarkan kata tetap bersyukur gitu ya dalam segala hal. Tentunya seperti saya juga pernah mengalami nih Pak Pendeta ya, sempat divonis juga susah punya anak gitu ya, karena mungkin dari apa ya, kehamilan pertama, kedua selalu keguguran. Dan yang pastinya ini salah satu hal yang apalagi bagi perempuan gitu ya, ini salah satu ketakutan juga gitu ya Pak Pendeta ya. Tapi pada saat keguguran yang kedua, saya mengatakan terpujilah nama Tuhan. Pada saat itu sedang keguguran, terpujilah nama Tuhan, apa yang Tuhan beri semuanya dari Tuhan. Tuhan pun berhak untuk mengambil segala sesuatunya. Karena saya punya prinsip kalau sesuatu yang gagal, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Karena yang saya tahu, yang saya pegang dalam kehidupan saya itu, setiap rancangan Tuhan itu tidak mungkin gagal. Berarti kalau misalkan dalam kehidupan saya gagal, mungkin Tuhan ada planning yang lebih baik lagi gitu. Dan terbukti pas COVID, pada saat itu di tahun 2020, ada mukjizat terjadi gitu ya Pak Pendeta. Saya dinyatakan hamil dan saya pikir dokter selalu mengatakan istirahat, ibu harus istirahat gitu. Waktu itu sebelum kehamilan di tahun 2020 saya mengatakan susah, nggak mungkin untuk istirahat. Sedangkan jam kegiatan bekerja pun juga 1 minggu, syukur-syukur dapat off 2 kali dan syukur juga kalau 1 kali begitu. Dan ternyata saya melihat kebaikan Tuhan di tahun 2020. Orang mengatakan di masa COVID itu masa yang sangat sukar, tapi menurut saya di masa COVID itu adalah berkat Tuhan yang melimpah bagi saya. Karena pada saat itu di tahun 2020 saya dinyatakan hamil dan di situ istirahat full Pak Pendeta. Malah Tuhan balikan keadaan itu. Iya. Ada surat dari pusat dari Jakarta. Ternyata waktu itu saya di Pro 2, siaran di Pro 2. Ternyata kami harus gabung, penyiar Pro 1 dan Pro 2 ini harus digabungkan gitu. Jadi kami banyak di rumah daripada siaran gitu. Jadi 1 minggu kadang-kadang mendapat jadwal cuma 1 kali siaran, kadang-kadang 2 kali siaran dalam 1 minggu. Jadi dibalik keadaannya gitu. Jadi saat kehamilan sudah memasuki 5 bulan, puji Tuhan Pak Pendeta sudah kuat. Dan ternyata ada program baru lagi nih yang dari pusat, kami harus membawa acara guru mengajar di RRI. Di situ banyak sekali bertemu dengan guru-guru dari berbagai sekolah gitu.
Mereka bergantian belajar dan kami pun juga berpikir, aduh ini kita nggak tahu nih orang ini COVID atau enggak gitu. Tapi puji Tuhan Pak Pendeta, dengan adanya program itu pun saya banyak bertemu dengan Bapak Ibu yang ternyata pergumulannya juga sama dengan saya. Tapi saya mengatakan Tuhan kita sama. Yes. Tuhan yang memberkati saya juga memberkati Bapak Ibu. Di situ saya ada kesempatan untuk kesaksian bersaksi juga gitu Pak Pendeta. Dan kebetulan waktu itu ternyata yang saya bersaksi ini Pak Guru ini ternyata dia ini adalah pendetua gitu. Oh iya. Dan dia mengatakan, Welin luar biasa gitu. Saya sebenarnya udah putus asa, tapi saya imani itu gitu. Saya pun pasti diberkati Tuhan gitu. Nanti kalau istri saya mengandung gitu, saya akan cari ibu, saya akan kesaksian gitu. Tapi bukan itu intinya gitu Pak Pendeta. Tapi saya belajar bahwa hidup ini apa yang kita alami kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang gitu. Dari hal kecil yang kita alami kita pun bisa bersaksi bahwa Tuhan itu baik dalam segala hal. Amin. Nah itu. Jadi apapun yang dikatakan oleh manusia, diponis oleh dokter gitu yang susah gitu ya memiliki anak, tapi puji Tuhan Pak Pendeta kita mengalami itu, kita ikuti proses itu gitu dan kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan walaupun ada ketakutan-ketakutan, tapi kalau kita melangkah mengandalkan Tuhan ternyata luar biasa gitu ya. Kesaksian kita bisa melihat dan bisa minta tolong juga Pak Pendeta nanti minta tumpangan doa anak saya Nathanael dalam keadaan sakit, semoga cepat pulih gitu. Ini langsung ya kesaksian sekalian minta tumpangan doa gitu Pak Pendeta. Oke, baik ya masih untuk Anda juga pendengar hari ini yang ingin bersaksi gitu ya, ataupun juga mungkin ada yang menyampaikan pokok doa, kami persilakan di 082195835080 gitu ya. Oke, Pak Pendeta ini ada lagi bertanya gitu ya. Bagaimana doa yang tepat untuk memohon hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan nih Pak Pendeta? Iya. Doa yang tepat itu bukan soal doa yang pendek dan doa yang panjang ya, tapi doa yang jelas alamatnya. Alamat doa adalah Tuhan ya. Kita mengeluhkan apa yang menjadi keluhan kita. Jadi makanya ketika kita berdoa kita memanggil Bapa, kita ada ucapan syukur di sana ya. Kemudian kita menyampaikan pengakuan terhadap apa yang kita lakukan dan kita mau menyatakan apa yang jadi permohonan kita gitu. Jadi perlu juga kita bersyukur pertama di dalam doa ya, kemudian mengakui setiap kekurangan kita, kelemahan kita ya, supaya kita dilayakkan oleh Tuhan dan kita menyampaikan permohonan kita. Ini paling penting. Kita tidak hanya langsung meminta tapi kita memuji Tuhan. Saya kasih contoh misalnya singkat ya Mbak Ilya. Ya, terpujilah Engkau Tuhan Allah pemilik hidup kami yang berkuasa di surga dan di bumi. Kami bersyukur karena Engkau baik. Ini rasa syukur kita. Dan hari ini Tuhan kami sadar bahwa kami lemah. Tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Kami mohon hari ini pertolongan-Mu. Nah ini dari hal ini dan kita menutupnya ada passwordnya, ada kata kuncinya gitu ya, ada pasnya di dalam nama Tuhan Yesus. Karena dalam nama Yesus segala sesuatu bisa kita saksikan. Dia telah mengalahkan maut dan memberikan kita keselamatan. Itu contoh ya ketika berdoa pada Tuhan. Oke, baik. Ya masih mengapa orang yang memiliki banyak berkat kadang masih sulit nih merasa cukup dan bersyukur Pak Pendeta? Apa nih sebenarnya masalahnya? Iya, karena orang melihat segala sesuatu berkat itu Mbak Yelin adalah berkat yang kelihatan, yang dapat diukur Mbak Yelin ya. Kalau saya punya kendaraan 2, wah saya memang diberkati oleh Tuhan secara luar biasa ya. Kalau saya punya uang di tabungan begitu banyak ya, saya itu sangat-sangat diberkati. Saya punya rumah yang luar biasa besar, saya diberkati. Bukan hanya itu Mbak Yelin. Kita tidak bisa mengukur kebaikan Tuhan dan rasa syukur itu dari sesuatu yang kelihatan. Sesuatu yang tidak kelihatan itu bagaimana? Ya, ketika Tuhan memberikan kita kepercayaan dalam aktivitas
kita sepanjang hari ini. Kita mau katakan pada Tuhan, makasih banyak Tuhan. Aduh, kalau bukan Tuhan, saya Mbak Yelin ya, sekalipun di rumah kami keluarga sudah melakukan doa, penyembahan ya, baca firman ya. Tapi kadang di kendaraan waktu ke kampus, misalnya apalagi dengan anak saya ya, tertua, kita jalan kampus sama-sama. Saya selalu bilang ke dia, putar lagu penyembahan dan kita bisa menyembah di kendaraan, walaupun buka mata, gitu ya. Ya, nggak mungkin lah kita sementara bawa kendaraan terus kita tutup mata kan, nggak mungkin. Ya, tapi itu adalah tanda syukur kita dalam perjalanan dari rumah ke kampus ya. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau katakan pada Tuhan dengan kata-kata yang indah. Makasih banyak Tuhan Yesus. Bahkan saya sering meneteskan air mata Mbak Yelin. Kenapa? Karena kagum tentang kebaikan Tuhan. Aduh, kalau bukan Tuhan, apa kita? Tidak ada apa-apanya. Kalau bukan Tuhan, siapa saya? Ya, ya kalau bukan Tuhan yang melakukan kesaksian Mbak Yelin tadi ya, bayangkan Mbak Yelin butuh waktu istirahat ya. Dan ternyata tepat sekali waktu Tuhan. Pada waktu COVID ya, itu istirahatnya luar biasa. Itu Kita Bapak bisa Pendeta. menjaga gitu ya, kondisi kita, bayi kita dalam kandungan, dan itu dahsyat luar biasa. Menjadi motivasi buat banyak orang. Gitu Mbak Yelin. Oke, luar biasa juga Pak Pendeta. Yang pastinya setiap orang pasti punya pergumulan masing-masing gitu ya Pak Pendeta ya. Tapi bagaimana cara kita menghadapi pergumulan kita? Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri pasti akan sia-sia. Tapi kalau mengandalkan Tuhan, wah pasti luar biasa gitu ya akhirnya di end-nya gitu ya. Oke, yang pasti Pak Pendeta tentunya di sore hari ini ada waktu juga gitu ya. Kira-kira apa nih pesan yang ingin disampaikan Pak Pendeta gitu ya terkait hari ini gitu ya, apa yang harus kita lakukan agar tetap bersyukur pada Tuhan nih Pak Pendeta? Yes, bersyukur bukan hanya pada waktu kita diberi berkat oleh Tuhan, tapi bersyukur juga pada waktu kita penuh dengan tantangan. Karena disitulah kita mau melihat bahwa kita betul-betul tetap terhubung dengan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Karena kita bilang, hanya orang yang mengandalkan Tuhan yang diberkati. Gitu. Amin, luar biasa Pak Pendeta. Oke, sebelum menutup Mutiara Pagi hari ini, Pak Pendeta mendoakan kita semua. Dan tentunya juga terima kasih tadi yang sudah bergabung juga melalui SMS juga WhatsApp di line telepon di 082195835080 ataupun juga yang menyaksikan melalui kanal YouTube di hari ini. Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Betapa agung, mulia, dan ajaibnya Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kau layak dipuji, disembah, dan diagungkan. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Hari ini kami bersyukur karena Tuhan boleh menolong kami untuk merenungkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan dalam segala hal, apapun kondisinya, apapun keadaannya, Tuhan tetap kami andalkan. Tuhan selalu menjadi yang utama dalam hidup kami. Sehingga dalam segala waktu kami tetap mengucap syukur. Kami berterima kasih bersama dengan Radio Republik Indonesia boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkatilah manajemen, pimpinan, semua karyawan-karyawati, Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4. Semua ada dalam berkat Tuhan. Anak-anak Tuhan yang bekerja ada dalam berkat-Mu. Hamba-Mu Mbak Yelin Selviani diberkati oleh Tuhan. Pribadi dan keluarga. Secara khusus untuk anak Nathanael, tangan Tuhan berkuasa atas tubuhnya. Kau sanggup menyembuhkan dan memberikan dia pemulihan. Kami yakin bagaimana perasaan seorang ibu saat anaknya sakit. Dia sangat merindukan ada di dekat, tapi tugasnya harus dia lakukan. Kami yakin Tuhan mendampinginya. Tuhan menolong dia dan anak ini akan mengalami kasih Tuhan, kesembuhan dan pemulihan. Demikian Tuhan juga berkati tim bersama dengan Ibu Yelin, mereka yang terlibat dalam pelayanan hari ini, semuanya ada dalam berkat Tuhan. Kami mau berdoa untuk pemirsa, pendengar, dimanapun berada, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati keluarga Poluan Wungkana. Ibu Evi diberkati bersama suami, orang tua, anak-anak, dan cucu. Pak Yopi yang ada di Mitra. Saat sakit, Tuhan jamah dan beri kesembuhan. Ia merasa sesak nafas, Tuhan jamah dan beri dia kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian untuk Ibu Eman di Banjar, Kevin, Eric,
diberkati olehmu. Tuhan juga memberkati Ibu Welminta Mangunda, Bapak Yunus Panggemona, orang tua dari Bapak Franky Panelini, orang tua dari Ibu Usya Tumengkong, Ibu Sumampo Putong, Ibu Poluan, lansia Abraham Saryo Sentra. Bahkan Tuhan, kami bersyukur karena proses akreditasi boleh terlaksana dengan baik. Politeknik Negeri Manado karena Tuhan memberkati Bapak Adolf Adung, keluarga Adung Kilapong, memberkati Bapak Boy dan anak Ruli, bahkan Ibu Ane Kelipaniki, memberkati pemerintah bangsa dan negara kami, Indonesia, Sulawesi Utara, Kabupaten Kota Sarus Kota Manado, semua dalam perlindungan Tuhan. Kami siap melanjutkan tugas kami, Tuhan sertai. Tuhan berkati, biar kami tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Mereka yang sakit di rumah sakit, mereka yang dalam pemulihan di rumah, yang mendengar siaran ini, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan menjamah, Tuhan memberi pemulihan dan kesembuhan. Dan Tuhan memberkati anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, lansia. Semua ada dalam berkat. Terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin, luar biasa Pak Pendeta. Terima kasih untuk firman Tuhan yang dibagikan di hari ini, selalu menjadi berkat bagi banyak orang, dan tetap sehat dan tentunya diberkati bersama keluarga Pak Pendeta. Terima kasih, Oke, selamat pagi Pak Pendeta. Shalom. Oke, baik, terima kasih pendengar, Anda terus mendengarkan saran kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di hari ini di acara Mutiara Pagi cukup dulu, dan tentunya setelah ini akan kita hadirkan program selanjutnya di Pro 1 Manado. Dan saya Salviani mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita.